Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kifayo Saputra, NPM 208600175. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana jika saya menjadi seorang pemimpin dalam sebuah organisasi. Oke, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Muhammad Kifayo Saputra, NPM 208600175 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Amikom Yogyakarta tahun angkatan 2020. Saya beralamat di Dusun Terong Kidul, Desa Banyudono, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Saya lahir di Magelang tanggal 21 September tahun 2002 dan saya sekarang berusia 19 tahun. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan seandainya saya menjadi seorang pemimpin dalam sebuah organisasi kepemudaan. Organisasi kepemudaan yang saya pimpin yaitu Gerakan Pemuda Bersatu yang beralamat di Dusun Terong Kidul, Desa Banyudono, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. Untuk visi dari organisasi yang saya pimpin adalah mewujudkan generasi muda yang berakhlak, terampil, tangguh, berkualitas, dan bermanfaat bagi masyarakat guna meningkatkan peran kepemudaan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian untuk misi dari organisasi kepemudaan yang saya pimpin, yang pertama, meningkatkan akhlak pribadi yang baik berdasarkan nilai Pancasila. Yang kedua, menjalin tali silaturahmi antar setiap anggota. Yang ketiga, ikut andil dalam pengabdian masyarakat. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan kreativitas pemuda melalui pendidikan dan juga pelatihan. Kemudian, melestarikan nilai seni, budaya, dan adat istiadat yang ada di masyarakat. Kemudian, melestarikan lingkungan hidup tempat tinggal. Dan yang terakhir adalah meningkatkan prestasi dalam bidang olahraga dan juga seni. Untuk strategi yang dilakukan, yang pertama adalah melibatkan seluruh pemuda dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Yang kedua, melaksanakan kegiatan atau event pada hari besar nasional atau program kerja tahunan yang telah disetujui bersama. Kemudian yang ketiga adalah menjalin kerjasama dengan pihak lain seperti organisasi kepemudaan lain atau organisasi sosial kemasyarakatan yang lain. Kemudian cara mulai memimpin dari saya adalah yang pertama dengan memimpin diri saya sendiri terlebih dahulu agar saya bisa menjalin hubungan yang baik dengan anggota yang lain. Kemudian yang kedua, memperjelas tujuan dan ekspektasi yang akan saya capai dan juga seluruh pemuda yang akan dicapai agar jelas dan juga satu arah. Kemudian yang ketiga, mengenali setiap anggota atau setiap pemuda agar saya bisa berkomunikasi dan juga menjalin hubungan yang baik agar tidak terjadi kesalahpahaman antar setiap anggota. Kemudian cara saya menjelaskan agar seluruh anggota kepemudaan mencapai visi dan misi yang telah disepakati bersama adalah yang pertama, menyatukan tujuan terlebih dahulu bahwa seluruh anggota yang ada di dalam organisasi ini memiliki tujuan yang sama, yaitu ikut andil dalam meningkatkan peran kepemudaan dalam masyarakat dan juga meningkatkan kualitas generasi muda pada sekarang ini. Kemudian menanamkan tanggung jawab pada setiap anggota, karena dalam organisasi ini semua program kerja dan visi dan misi yang telah disetujui bersama itu merupakan tanggung jawab bersama setiap anggota. Kemudian dalam menyelesaikan masalah internal dan juga eksternal, yang pertama untuk masalah internal,
dilakukan diskusi internal antar anggota dan dicari solusi bagaimana langkah terbaik untuk menyelesaikannya. Kemudian dari masalah eksternal yang datang dari luar, kita bisa jadikan sebuah evaluasi bagi organisasi agar kedepannya lebih baik lagi dalam menjalankan sebuah kegiatan atau event. Kemudian dalam situasi pandemi COVID ini, dalam pelaksanaan organisasi, yang pertama adalah tetap melakukan monitoring kepada setiap anggota bagaimana jalannya organisasi agar organisasi tetap berjalan pada situasi pandemi ini. Selain itu, peran pemuda dalam situasi pandemi COVID ini, yang pertama adalah ikut andil dalam menyuarakan tetap mematuhi protokol kesehatan seperti tetap memakai masker, kemudian menggunakan hand sanitizer dan juga tetap menjaga jarak. Kemudian untuk event-event yang dilaksanakan pada pandemi COVID ini kemungkinan dibatasi baik dalam peserta maupun dalam segi besar kecil kegiatannya untuk mengurangi kerumunan dan juga memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Kemudian yang terakhir adalah gaya kepemimpinan yang saya lakukan, yaitu gaya kepemimpinan yang demokratis. Seperti itu, contohnya dalam menyelesaikan masalah internal itu diselesaikan secara bersama-sama, tidak sepihak dari saya pribadi saja. Jadi setiap anggota bisa berpendapat untuk melakukan solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah tersebut. Atau dalam contoh lain, ketika dalam sebuah pelaksanaan kegiatan, kita juga dalam pelaksanaan kegiatan membentuk panitia, dan dalam pembentukan panitia tersebut juga dilakukan secara demokrasi, secara bersama-sama bagaimana tujuan kegiatan tersebut dilaksanakan, kemudian langkah-langkah apa saja yang akan dilaksanakan untuk melakukan kegiatan tersebut. Mungkin cukup yang saya sampaikan mengenai jika saya menjadi seorang pemimpin dalam sebuah organisasi. Sekian dari saya, jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.